Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Setelah mengatur Fox League, Chu Xingyun juga mengatur kembali tugas-tugas baru untuk 5 orang termasuk Kaisar Kokroah. Selanjutnya, mereka tidak perlu memburu para pemimpin Beast Soul itu, hanya menemukan tempat di mana para pemimpin Beast Soul mengumpulkan dan menandai mereka. Dengan tanda ruang sebagai tanda, Chu Xingyun dapat benar-benar melipat dengan ruang dan tiba dalam sekejap. Dengan cambuk kekosongan, ia dapat langsung membunuh semua pemimpin binatang jiwa. Karena medan pertempuran Suire menengah didasarkan pada tim, jadi, bahkan jika Chu Xingyun ditembak, api jiwa didistribusikan secara merata oleh semua orang, dan promosi jiwa perang pada dasarnya sama. Karena itu, tidak peduli apakah itu untuk tulang roh, kostum jiwa, atau promosi jiwa perang, mereka tidak perlu mengambil tindakan secara langsung. Setelah menyerahkan tugas menjelajahi tanah rusak kepada 5 orang, Chu Xingyun membawa Fox Lee untuk menunjukkan ruang lipat dan kembali ke stasiun tim. Dengan kehadiran Kaisar Kecoak ditambah Xiong Daxiong II, Yuan Hongyu, dan perlindungan pribadi dari 4 barang besar, menjelajahi tanah yang rusak pasti tidak akan memiliki masalah. Terutama Kaisar Kecoak yang telah memadatkan ribuan camar beracun kecoa di sepanjang jalan, dapat menjelajahi segala sesuatu dalam jarak 100 mil, dan efisiensinya lebih tinggi daripada Chu Xingyun. Belum lagi bagaimana 5 komoditas hebat menjelajahi tempat yang rusak di sisi lain. Chu Xingyun mengirim Huli kembali ke stasiun tim, lalu menutup matanya dan beristirahat. Pada siang hari, Chu Xingyun tidak hanya terburu-buru, tetapi juga dalam memburu pemimpin binatang buas. Bahkan, Chu Xingyun menghabiskan sebagian besar waktunya memperbaiki cambuk kekosongan itu. Di bawah penggandaan kekuatan spiritual, kecepatan pemurnian Chu Xingyun dari Void Whip juga 2 kali lipat. Setelah sehari, ia bahkan menyempurnakan 6 Void Whip. Namun, meskipun kecepatan pemurnian Nether Whip telah meningkat, masing-masing Nether Whip hanya dapat disempurnakan hingga 50%. Kecuali Chu Xingyun dapat mempromosikan jiwa perang ke jiwa Yinmang, jika tidak, jumlah lapisan pemurnian tidak akan meningkat. Sampai tengah malam, Chu Xingyun akhirnya membuka matanya, dan waktu untuk kuburan sepi untuk dibuka lagi. Meskipun kelelahan di hatinya masih belum hilang, Chu Xingyun tahu bahwa dia tidak punya waktu untuk beristirahat. Jika kekuatan tidak dapat dinaikkan ke ketinggian yang cukup dalam 3 hingga 5 tahun, begitu bala bantuan tim bintang tiba, mereka mungkin kehilangan peluang bagus. Segera itu tengah malam, Chu Xingyun, Huli, Kaisar Serakah-Serakah, Dewa Guntur dan Kaisar Langit, 4 orang duduk di atas futon dan mempercayakan pemikiran Tuhan ke surga. Saat berikutnya, keempatnya muncul lagi di lorong penuh warna itu. Di bawah kepemimpinan Chu Xingyun, mereka berempat berjalan di sepanjang lorong, terus maju, dan akhirnya, lampu menyala, dan keempat Chu Xingyun muncul lagi di posisi di mana mereka pergi terakhir kali. Pemakaman sepi sangat misterius. Setiap tim memasuki pemakaman sepi di lokasi yang berbeda, tetapi setiap kali masuk, itu pasti akan muncul di lokasi ketika ia pergi terakhir kali. Memasuki pemakaman kuno tandus, Huli memandang sekitarnya dengan rasa ingin tahu. Namun, Chu Xingyun jelas tidak punya banyak waktu untuk menemaninya menikmati pemandangan yang indah, belum lagi pemandangan di sini tidak ada hubungannya dengan keindahan. Di bawah kepemimpinan Chu Xingyun, pejalan kaki melaju sampai ke makam berbukit kera berkepala 2. Sepanjang jalan menuju Bukit Kera Setan Berkepala 2, 3 hari berikutnya, 4 orang tidak pergi kemanapun, mereka berdiri di dekat makam Bukit Kera Setan Berkepala 2, mencari cara untuk mengatasi Kera Setan Berkepala 2. Jika Chu Xingyun menembak, semuanya secara alami tidak akan memiliki masalah, selama tatap muka Chu Xingyun dapat dengan mudah membunuh Kera Berkepala 2. Namun, jika Kaisar Serigala Keserakahan dan Kaisar Dewa Guntur pergi untuk berurusan dengan Kera Berkepala 2 tidak bisa dipecahkan. Hingga akhirnya, keserakahan Serigala Kaisar Zun dan Torgat Emperor bergabung, dan akhirnya menemukan solusi. Bahkan, itu juga sederhana, yaitu, biarkan Dewa-Dewa Guntur pergi dulu, dan biarkan kera raksasa berkepala 2 menangkapnya di telapak tangannya. Dengan perisai di tangannya, bahkan jika Kaisar Dewa Guntur ditahan untuk sementara waktu, dia tidak akan berada dalam bahaya. Dan begitu tangan besar merah itu ditempati oleh Dewa-Dewa Guntur, maka selanjutnya, Kaisar Serakah bisa bermain. Dengan kecepatan Kaisar Greedy Wolf yang tak tertandingi, gada besar dan rumit dari Demon Ape berkepala 2, bahkan tidak ingin bertemu Kaisar Serigala Serakah. Satu-satunya kesulitan adalah memotong 2 kepala kera berkepala 2 dalam waktu singkat. Tetapi untuk Kaisar Serakah Serigala, meskipun tidak dapat dikatakan bahwa tidak ada kesulitan sama sekali, sudah pasti akrab. Dengan cara ini, selama Thunder God Emperor berlari sepanjang jalan, biarkan kera berkepala 2 menangkapnya, dan kemudian Great Wolf Emperor menindaklanjuti, dengan cepat menebas 2 kepala kera berkepala 2.
Seluruh proses pada dasarnya adalah lonjakan, dan efisiensi tidak akan jauh lebih lambat daripada Chu Xingyun. Dengan cara ini, jika Anda bisa tinggal di sini selama seminggu, Kaisar Serigala Serakah dan Kaisar Dewa Guntur bersama, setidaknya Anda juga bisa memanen 3 hingga 5.000 fragmen jiwa. Setelah tinggal di sini selama 3 hari berturut-turut, setelah mengkonfirmasikan bahwa Kaisar Keserakahan Serigala dan Kaisar Dewa Thor telah sepenuhnya menaklukkan kera berkepala 2, Chu Xingyun mengambil Foxley dan meninggalkan kera berkepala 2. Untuk waktu yang lama, kedua orang ini sepertinya tinggal di sini. Sampai mereka menemukan satu cara untuk menaklukkan kera berkepala 2, mereka harus tinggal di sini, mereka tidak bisa pergi kemanapun. Saat Chu Xingyun pergi, Kaisar Serigala Serakah dan Dewa Guntur Dewa tidak tinggal. Mereka mengepung gunung di tengah dan menyapu dengan panik. Mereka tidak hanya secara mekanis memanen kera berkepala 2, pada kenyataannya, di setiap pertempuran, mereka berpikir dan memikirkan cara. Seperti yang dikatakan Chu Xingyun, yang disebut Soul Fragment sebenarnya adalah hadiah yang sepele. Hal terbesar tentang pemakaman kuno Tandus adalah bahwa hal itu dapat membantu para beku untuk membangun dan meningkatkan sistem pertempuran mereka sendiri. Namun, meskipun keduanya dapat bergabung untuk membunuh kera berkepala 2, bahkan ketika pemain tunggal saling berhadapan, bahkan Kaisar Serigala akan dibunuh di tempat oleh tangan berdarah. Meskipun tidak benar-benar mati segera, tetapi sekali memegang tangan berdarah itu, tidak ada cara untuk melarikan diri, tidak peduli apakah itu mati atau tidak, itu sudah merupakan kekalahan. Tangan berdarah kera raksasa berkepala 2 itu benar-benar melawan langit, tidak hanya seperti Guntur, tetapi juga kecepatannya sangat fleksibel, yang benar-benar tak terhindarkan. Chu Xingyun memimpin Huli dan melaju menuju kedalaman kuburan kuno Tandus. Tapi kali ini, Chu Xingyun bukan tindakan buta, tetapi tujuan. Meskipun Chu Xingyun sangat mementingkan pendirian dan peningkatan sistem tempur, ia juga mementingkan fragmen jiwa. Tidak seperti Emperor Greedy Wolf, penyerapan Chu Xingyun pada fragmen-fragmen jiwa ini dapat meningkatkan kekuatan spiritual, dan kekuatan spiritual justru salah satu kekuatan terpenting dari ujian. Yang disebut pemikiran ilahi, dewa adalah roh, pikiran adalah pikiran. Kombinasi antara roh dan pikiran adalah kekuatan pendorong di belakang ilmu pedang. Perlu disebutkan bahwa gagasan itu juga semacam kekuatan yang didorong oleh kekuatan spiritual sebagai akarnya. Sekarang dia tahu bahwa Chu Xingyun sedang mencari tempat seperti Bukit Setan, dan dengan pengalaman Kaisar Wolf, tentu saja dia dapat dengan mudah menemukan tempat yang cocok untuknya. Menurut instruksi Kaisar Serigala Serakah, Chu Xingyun tidak berlarian secara acak, tetapi pergi jauh ke barat. Setelah 3 hari dan 3 malam berturut-turut, saya tidak tahu bahwa puluhan ribu mil telah dilarikan, baru saat itulah saya menemukan bukit-bukit yang disebutkan oleh Kaisar Wolf. Dari pandangan sekilas, ada 72 bukit di bukit yang terus-menerus, dan setiap bukit memiliki ketinggian 2000 kaki. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah makam bukit kelas 2. Mengatur Huli di daerah yang aman di luar bukit, Chu Xingyun hati-hati menginjakan kaki di pemakaman berbukit. Tidak jauh sebelum cahaya bersinar di depan, makhluk aneh dan cantik muncul di depan Chu Xingyun. Jika Anda perhatikan dengan seksama, warnanya biru glasial, tinggi 7 atau 80 meter, cantik dan kebal. Sejauh menyangkut tubuh bagian atas, dari rambut hingga perut, itu adalah bentuk gadis muda telanjang. Rambut biru es lembut, sosok putih dan anggun, payudara penuh, perut rata, semuanya indah seperti gulungan. Tapi dari bawah perut, meski garisnya masih sangat halus, mereka bukan lagi manusia. Dari pinggang ke bawah, termasuk pinggul dan kaki, garis-garis lebih dan lebih halus dan indah, tetapi mereka dalam bentuk ikan. Putri Duyung melihat bentuk jiwa perang, tidak hanya Chu Xingyun, tetapi bahkan Huli di bawah bukit menangis diam-diam. Tubuh bagian atas adalah bentuk seorang gadis telanjang yang anggun hingga batasnya, sedangkan tubuh bagian bawah adalah bentuk ikan. Ini benar-benar sama dengan Putri Duyung legendaris. Namun, meskipun Putri Duyung ini memang sangat cantik, itu hanya indah, tetapi Chu Xingyun tidak berani dengan ceroboh. Lagi pula, ini adalah roh perang kelas 2, dan kekuatannya menakutkan. Hal yang paling menarik adalah staf biru es yang dipegang di tangan Putri Duyung yang cantik, yang jelas bukan hanya untuk penampilan yang bagus. Begitu dia muncul, Putri Duyung melambaikan tangannya, dan di antara cahaya biru dingin pada tongkat, tiba-tiba baju besi biru membungkus tubuhnya. Setelah meringkas baju besi es, Putri Duyung melambaikan tongkatnya di tangan, dan panah es di langit bersiul dan menembak ke arah Chu Xingyun. Menghadapi adegan ini, Chu Xingyun tidak berani mengabaikannya. Dia mengendalikan pedang kuno bintang 7 di bawah kakinya, dengan cepat berputar, menghindari area yang ditutupi oleh panah es. Setelah melepaskan panah es dan menembak, Chu Xingyun menginjak kakinya, pedang kuno bintang 7 meraung, dan mengapit ke arah Putri Duyung. Melihat Kixing Ancient Sword melintasi busur anggun dan terbang menuju Putri Duyung, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya. Melihat bahwa pedang kuno bintang 7 itu dekat dengan jarak 100 meter Putri Duyung, saat berikutnya, dalam suara yang renyah, es hitam biru es tiba-tiba muncul di sekitar pedang kuno bintang 7.
Hanya sesaat pedang kuno bintang 7 itu membeku dalam masa jumbai es dengan diameter 10 meter. Melihat itu, pedang kuno Qixing, yang panjangnya lebih dari 3 meter, membeku seperti ikan beku di Bingtuo. Meskipun, dalam kondisi ini, Chu Xingyun masih hampir tidak bisa mengendalikan pedang kuno Qixing, tetapi pedang kuno Qixing digantung dengan sepotong besar es tuo, dan kecepatan langsung turun ke tingkat yang tidak dapat diterima. Ini bukan apa-apa. Hal yang paling menyedihkan bagi Chu Xingyun adalah bahwa es tuo di sekitar pedang kuno bintang 7 menjadi lebih tebal dan lebih berat, dan tentu saja bobotnya menjadi lebih berat dan lebih berat. Akhirnya, Qixing Ancient Sword tidak lagi bisa menopang berat Bing Tuo, jatuh lagi ke tanah. Pada saat berikutnya, sejumlah besar Suan Bing menyebar dari Bing Tuo, membekukan blok Bing Tuo di tanah. Hanya dalam sekejap mata, pedang kuno bintang 7 itu membeku sampai mati di dalam gunung es berdiameter 100 meter. Jangan, menghadapi adegan ini, Chu Xingyun tidak bisa menahan napas tanpa sepatah kata pun, menoleh dan pergi. Untungnya, itu adalah pedang kuno Qixing milik Chu Xingyun yang membeku, bukan Chu Xingyun. Jika tidak, setelah dibekukan di publik Suan Bing, Chu Xingyun tidak punya cara untuk keluar. Setelah beku di sana, dan tidak ada yang menyelamatkan, tidak akan lama bagi Chu Xingyun untuk dibekukan sampai mati di sini. Bahkan jika Huli bersedia menyerahkan hidupnya untuk menyelamatkan hidupnya, tidak ada gunanya. Berbeda dengan tangan raksasa berwarna kera raksasa berkepala dua, teknik pembekuan ini hanya mantra, berapa banyak yang beku pasti tidak akan beku karena lebih banyak target. Tangan raksasa berdarah itu berbeda, selama satu orang tertangkap tangan orang kedua tidak bisa ditangkap, kalau tidak, yang pertama akan dilepaskan. Setelah meninggalkan tujuan berbukit sepanjang jalan dan kembali ke daerah yang aman, Chu Xingyun menoleh dan menatap Putri Duyung yang bangga. Mantra pembekuan ini benar-benar melawan langit. Begitu dekat dengan area 100 meter, itu akan segera dibekukan. Setelah membeku, pertempuran dasar berakhir. Meskipun Chu Xingyun baik-baik saja sekarang, pedang kuno Qixingnya disegel di Suan Bing dan tidak dapat diambil sama sekali. Setelah kehilangan senjatanya, Chu Xingyun sudah kehilangan kemampuan bertarungnya, mungkinkah? Apakah akan mengetuk dengan tinjuku? Belum lagi bahwa Chu Xingyun tidak akan bisa meninju, bahkan jika dia tidak berguna, dia akan membeku di dalam gunung es seperti pedang kuno bintang 7 sebelum dia bergegas ke Putri Duyung. Dihadapkan dengan Putri Duyung yang mengerikan, tidak hanya Chu Xingyun tidak punya pilihan tetapi bahkan Huli, yang kagum. Sistem pertarungan semacam ini benar-benar melawan langit. Ada panah es yang menembak dari kejauhan, dan ada yang membeku dari jarak pendek. Bahkan jika Anda bersandar di sisi Anda, Putri Duyung memiliki baju besi es. Yang paling penting adalah bahwa teknik pembekuan tidak hanya dapat digunakan untuk membekukan musuh. Begitu Chu Xingyun benar-benar membunuhnya, Putri Duyung benar-benar bisa menyegel dirinya sendiri di dalam gunung es. Dengan cara ini, jika Anda ingin melukai Putri Duyung ini, Anda harus menghancurkan gunung es. Tetapi masalahnya adalah bahwa bahkan jika Putri Duyung membeku sendiri, dia masih bisa melepaskan mantranya, bagaimana mungkin ada kesempatan untuk memecahkan gunung es. Sistem pertarungan semacam ini sangat sempurna, begitu sempurna sehingga hampir tidak memiliki kekurangan. Pada saat ini, bahkan jika 3 penembak hantu Huli ada di sana itu tidak ada gunanya. Dalam keadaan beku, gunung es padat sepenuhnya mengabaikan panah. Sebaliknya, itu adalah panah es dari roh perang Putri Duyung, aku khawatir itu tidak begitu baik untuk dihadapi. Menghadapi adegan ini, jika memungkinkan, Chu Xingyun pasti akan berbalik dan pergi mencari tempat yang cocok berikutnya untuk dirinya sendiri. Tapi pertanyaannya sekarang adalah apakah pedang kuno Qixing milik Chu Xingyun membeku di sana? Jika dia pergi, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Begitu pedang kuno bintang 7 benar-benar hilang, maka mayat hidup Chu Xingyun juga setengah cacat. Pedang kuno bintang 7 itu tidak hanya tentara kekaisaran, tetapi juga tidak hanya kostum jiwa, tetapi bahkan semangat bela diri Chu Xingyun disematkan di dalamnya. Tunggu, Wuling. Tiba-tiba memikirkan Wuling, mata Chu Xingyun berbinar. Untuk waktu yang lama Chu Xingyun menggunakan pedang kuno Qixing sebagai tentara kekaisaran, dan menggunakannya sebagai prajurit jiwa. Sudah lama dilupakan bahwa pedang kuno Qixing mempercayakan roh bela dirinya. Pada saat ini, Wuling dari Chu Xingyun memiliki 3 bakat Wuling yang hebat, yaitu langkah instan Dewa Langit, mata kuno Neter, dan hukuman mata surga. 2 talenta Wuling yang terakhir tidak dibahas untuk saat ini. Bagaimanapun, meskipun 2 talenta Wuling ini sombong, mereka tidak membantu situasi saat ini. Tetapi Dewa Ruang Angkasa itu seketika, tetapi berbeda, tetapi hukum dan kekuatan magis dari sistem ruang angkasa. Langkah seketika yang disebut Dewa Udara sebenarnya adalah pesawat ulang-alik berdimensi pendek. Alasan mengapa itu disebut langkah sesaat sebenarnya adalah shuttle dimensi jarak pendek yang dapat diluncurkan dalam sekejap dan diselesaikan dalam sekejap. Di masa lalu, Chu Xingyun menggunakan Dewa Udara sebagai gerak kaki. Karena itu, ketika Chu Xingyun memiliki tubuh Dharma Void dan dapat menggunakan kekuatannya sendiri untuk secara bebas melakukan gerakan instan, langkah instan yang disebut Dewa Kosong benar-benar idol. Bukannya langkah instan Dewa Langit tidak kuat, kuncinya adalah
Sebagai pemilik tubuh Void Dharma, aturan ruang langkah instan Dewa Langit dan Chu Xingyun dan kekuatan gaib benar-benar tumpang tindih. Oleh karena itu, Chu Xingyun tidak bisa mengingat berapa lama dia belum menggunakan Dewa Langit. Banyak kali, Chu Xingyun bahkan lupa bahwa ia masih memiliki pikiran kosong. Tetapi jika Anda memikirkannya, jika Anda menggunakan pedang kuno bintang 7 sebagai tubuh Anda, jika Anda menggunakan langkah seketika Dewa Udara. Ini juga langkah instan Dewa Udara. Jika Anda menggunakan tubuh Anda sebagai tubuh untuk melakukannya, maka itu memang langkah instan Dewa Udara. Namun, jika pedang kuno bintang 7 digunakan sebagai tubuh utama untuk ditampilkan, ini tidak dapat disebut langkah instan Sky God, itu harus disebut Sky God Flash. Berpikir tentang tempat yang bahagia, Chu Xingyun mengangkat kepalanya dengan ganas, dan memandang gunung es yang tinggi dengan pedang kuno bintang 7 yang membeku. Bahan berwujud dan kualitatif mungkin dapat menjebak pedang kuno bintang 7 entitas, tetapi tidak dapat membatasi kekuatan ruang kosong. Chu Xingyun berbeda dari orang lain. Dalam ratusan juta tahun, ia adalah biarawan pertama yang membawa tentara kekaisaran fisik ke pemakaman kuno yang tandus. Senjata orang lain tidak lebih dari prajurit jiwa, yaitu, mereka tidak dapat diterapkan tanpa aturan. Tapi Qixing Ancient Sword berbeda, setidaknya, di atas Qixing Ancient Sword, ia memiliki hukum penindikan armor. Juga berdasarkan hukum penindikan baju besi bahwa Chu Xingyun dengan mudah menembus tangan darah kera iblis berkepala dua, jika tidak, jika tangan darah itu begitu rusak. Apakah hukum baju besi menembus segalanya? Tidak, pada kenyataannya, langkah sesaat Dewa Langit, murid kuno di bawah, dan mata hukuman surga adalah semua peraturan, dan mereka semua adalah peraturan yang sangat kuat. Secara khusus, hukum pergerakan sesaat dari sistem ruang angkasa, yang merupakan insidental dari langkah sesaat Dewa Udara, bahkan lebih kuat daripada yang dapat ditambahkan. Meskipun dalam hal jarak, langkah seketika air God dibatasi, tidak mungkin untuk menyeberang terlalu jauh. Mulai sekarang, pemahaman dan penguasaan Chu Xingyun tentang hukum ruang telah sangat dalam. Meskipun jarak sepenuhnya dikuasai, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh, tetapi sejauh menyangkut aturan sistem ruang tunggal, hampir semua misteri dapat dilihat. Langkah instan air God sebenarnya adalah hukum teleportasi, yang dapat memungkinkan orang atau objek untuk secara instan membuka saluran dimensi untuk mencapai lokasi lain. Awalnya, sebagai talenta Wuling, ada banyak batasan. Apakah itu proses pergerakan instan, lamanya waktu dikonsumsi, atau jarak yang dipindahkan, ada batasnya. Tapi untuk Chu Xingyun sekarang, jika dia mengendalikan tubuh Dharma Void, gerakan instan yang disebut sudah cukup untuk bergerak 10 juta mil. Hukum teleportasi adalah salah satu dari 3000 cabang hukum ruang. Intinya adalah instan, melintasi ruang dan muncul di lokasi lain. Chu Xingyun tidak berencana untuk mengubah kata secara instan. Lagi pula, itu tidak dilakukan dalam sekejap, jadi itu tidak disebut teleportasi. Tapi sejauh apa dia bisa bergerak, Chu Xingyun bisa meningkatkan dengan pemahaman dan penguasaan hukum ruang. Terus terang, itu sebenarnya terkait dengan kekuatan roh. Dengan kekuatan spiritual Chu Xingyun hari ini, gerakan instan sudah cukup untuk memungkinkan pedang kuno Qixing merentang jarak 200 meter dalam sekejap. Setelah merenung sejenak, Chu Xingyun akhirnya mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kuburan berbukit di seberangnya. Antara saat berpikir, dan diam-diam, pedang kuno Qixing muncul dengan aneh di depan Chu Xingyun. Melihat pedang kuno bintang 7 yang bersinar dalam cahaya dingin, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa dari langit. Dalam tawa, Chu Xingyun mendesak Shen Nian, mengemudikan pedang kuno Seven Stars, dan dengan berani menuju ke arah bukit. Dengan suara keras memecahkan langit, pedang kuno 7 bintang belum mencapai jarak 100 meter dari roh perang Putri Duyung, dan menghilang seketika. Saat berikutnya, Qixing Ancient Sword muncul dengan aneh di depan Putri Duyung Wuling. Sebelum dia bisa bereaksi, dia menembakkan pedang dari mata kanannya dan melompat dari belakang kepalanya. Tiba-tiba, dalam teriakan tajam, Putri Duyung Wuling bergetar dalam sekejap dan kemudian jatuh ke tanah. Melihat adegan ini, Huli tiba-tiba membelalakan matanya. Awalnya, ketika Huli ingin datang ke pikiran, sistem pertempuran prajurit Putri Duyung ini sangat sempurna dan sempurna. Belum lagi Chu Xingyun sendirian, bahkan jika seluruh tim ada di sana, tidak ada cara untuk menahan semangat perang Putri Duyung. Tapi, meskipun roh perang Putri Duyung ini membuat Chu Xingyun malu, tidak butuh waktu lama untuk menjadi malu oleh Chu Xingyun. Melihat pedang kuno bintang 7, menghilang dengan aneh, dan aneh muncul di depan roh perang Putri Duyung, bagaimana ini terjadi? Pikirkan tentang lokasi Anda. Jika Anda mengalami serangan seperti itu, bagaimana Anda harus melawannya? Dengan hanya sedikit berpikir, Huli tersenyum pahit. Jelas serangan seperti itu tidak bisa dihadang sama sekali. Pertama-tama, Chu Xingyun mengendalikan pedang kuno Seven Stars, dan berakselerasi dengan panik, meningkatkan kecepatan pedang kuno Seven Stars ke ketinggian yang mengerikan, dan menghilang seketika. Ketika itu muncul kembali, Seven Star Ancient Sword muncul di depan pihak lain. Yang paling menakutkan adalah kecepatannya tidak berubah, atau bahkan lebih cepat. Pedang yang begitu cepat, ujung pedang yang tajam begitu tajam, tubuh pedang juga disertai dengan hukum penindikan baju besi.
Dalam menghadapi pedang seperti itu, bahkan jika itu bereaksi di tempat pertama itu tidak berguna. Dengan jarak sedekat itu, tidak ada ruang untuk bersembunyi. Meskipun roh perang Putri Duyung memadatkan lapisan baju besi es, tapi di depan pedang kuno bintang 7, baju besi seperti itu tidak memiliki arti sama sekali. Setelah seketika membunuh roh perang Putri Duyung, Chu Xingyun menghela nafas lega, jelas, dia menangkap roh perang lain. Yang paling penting adalah bahwa dengan peningkatan flash Dewa Udara ini dari langkah seketika Dewa Udara, sistem tempur Chu Xingyun awalnya telah didirikan. Tidak perlu ribuan gerakan, hanya satu trik pedang, dikombinasikan dengan 3 talenta roh bela diri, Chu Xingyun sudah cukup untuk melawan semua musuh. Meskipun akan ada banyak kesulitan di masa depan, selama Anda berpikir lebih banyak, mencoba lebih banyak dan belajar lebih banyak, Anda akan selalu menemukan solusi. Awalnya, karena roh perang Putri Duyung ditaklukkan, maka selanjutnya Chu Xingyun secara alami harus mencekik untuk mendapatkan sejumlah besar fragmen jiwa. Tetapi pada saat ini, sudah terlalu lama untuk memasuki pemakaman tua. Pertama, saya menghabiskan lebih dari 3 hari bersama Thunder God Emperor dan Greedy Wolf Emperor, dan kemudian saya bergegas lagi, yang memakan waktu lebih dari 3 hari. Oleh karena itu, mulai sekarang, Chu Xingyun telah menghabiskan lebih dari 6 hari, dan itu akan segera menjadi seminggu penuh. Meskipun ditemani oleh Huli, hati Chu Xingyun, secara mengejutkan tidak merasa lelah, tetapi bagaimanapun juga Chu Xingyun memutuskan untuk pergi sementara waktu. Meskipun roh-roh perang Putri Duyung ini telah ditaklukkan, Chu Xingyun tidak ingin bergantung pada membantai roh-roh perang Putri Duyung untuk mendapatkan sejumlah besar fragmen jiwa. Ayo, tubuh bagian atas Putri Duyung ini benar-benar indah, tidak berbeda dengan kecantikan manusia. Setelah keberadaan yang begitu indah dibantai, Chu Xingyun khawatir bahwa psikologinya akan berubah. Kedua, bahkan jika Anda ingin membunuh, Anda tidak bisa membunuh di hadapan Huli. Jika tidak, dalam hati Huli, bukankah Chu Xingyun menjadi setan yang tidak tahu bagaimana mengasihani Siang-Siang Qiyu? Setelah membuat keputusan, Chu Xingyun tidak tinggal, dia langsung menyapa Huli, dan meninggalkan kuburan kuno yang sepi bersama-sama. Pada hari-hari berikutnya, Chu Xingyun terus mengulangi 2 hari kehidupan ini. Pada siang hari, buru-buru ke tanah rusak dan sempurnakan Whip of the Void sambil mencekik sejumlah besar pemimpin Soul Beast untuk mendapatkan api jiwa, kostum jiwa, dan tulang roh. Setelah penjelajahan Kaisar Kecoa Zun, Yuan Hong, Niu Ram, Xiongda dan Xiong Er, total 3.000 titik koordinat ditentukan di seluruh daratan yang rusak. Poin-poin koordinat ini adalah yang paling dicintai oleh para pemimpin jiwa binatang. Chu Xingyun dapat menghabiskan 1 hari di siang hari dan dapat berpatroli di semua pemimpin jiwa binatang. Adapun pemimpin binatang jiwa di luar 3.000 titik koordinat ini, Chu Xingyun tidak punya waktu untuk membersihkannya. Fakta telah membuktikan bahwa meskipun tidak ada alasan yang dapat ditemukan, 3.000 titik koordinat jelas tidak biasa. Bahkan jika Chu Xingyun tidak ingin membersihkan pemimpin binatang jiwa berkumpul di sudut-sudut terpencil, para pemimpin binatang jiwa itu secara otomatis akan mengumpulkan 3.000 poin koordinat untuk membentuk tim kecil. Oleh karena itu, selama itu dipatroli sekali sehari, semua pemimpin binatang buas di tanah yang rusak dapat dibersihkan. Tidak masalah jika ada ikan di jaring, karena ikan di jaring itu akan secara otomatis bergegas ke 3.000 titik koordinat, dan masih nasib digantung. Yuan Hong, Niu Bang, Xiongda, Xiong Er, dan Kokroa Emperor Zun hanya membutuhkan setengah tahun untuk menemukan 3.000 titik koordinat dan kemudian memasuki pemakaman kuno yang tandus. Setelah setengah tahun, semua orang di tim kecil Chu Xingyun telah dipromosikan menjadi Yinmang Soul. Namun, mulai dari Silver Mansion Soul, sulit untuk meningkatkan setiap tingkat peningkatan, bukan 3 hari atau 2 hari. Bagaimanapun, jumlah pemimpin roh hantu perak yang muncul di tanah rusak terlalu sedikit. Waktu berlalu hari demi hari, dan dalam sekejap mata, 3 tahun berlalu. Dalam 3 tahun, Chu Xingyun tidak membuang waktu. Menelan banyak kostum jiwa rumah mewah perak, dan akhirnya, 3 tahun kemudian, kostum jiwa di tubuh Chu Xingyun naik dari 1 bintang emas ke 9 bintang emas. Secara teoritis, 9 bintang di Gunung Emas bukanlah kondisi tertinggi dari kostum jiwa. Di atas rumah-rumah emas, ada juga kostum jiwa berwarna-warni, dan kostum jiwa 9 warna. Namun, jika Anda ingin terus naik ke peringkat Soulware, Anda hanya memiliki kesempatan untuk pergi ke medan perang Suire tingkat tinggi. Yang paling penting adalah bahwa bahkan jika Anda pergi ke medan perang senior Taiko, harapan sangat tipis. Dalam 3 tahun, di samping sejumlah besar pakaian jiwa dan tulang roh, semua anggota tim hantu telah memiliki rumah-rumah perak dan posisi bintang telah mencapai 6 bintang. Meski hanya ada selisih 9 bintang dari bintang perak, namun nyatanya, celah Samsung ini setidaknya 1 tahun sebelum dapat diperbaiki. Selain itu, dalam 3 tahun, semua anggota tim hantu telah memperoleh banyak di pemakaman kuno yang tandus. Pada saat ini, setiap orang memiliki jutaan fragmen jiwa di tangan mereka, jika mereka dapat berdagang, itu benar-benar kaya.
Secara khusus, Chu Xingyun memiliki rata-rata 10.000 fragmen jiwa sehari. Dalam 3 tahun, jumlah total fragmen jiwa yang diserap oleh Chu Xingyun telah melampaui angka 10 juta. 3 tahun kemudian, kekuatan mental Chu Xingyun telah 10 kali lebih banyak daripada ketika ia pertama kali memasuki medan perang Taiko 3 tahun lalu. Jika Anda bisa, pada kenyataannya, semua orang sekarang memiliki fragmen jiwa yang cukup untuk menyalin kemampuan roh perang. Mengambil Yuan Hong sebagai contoh, ia memiliki garis keturunan Archaic Demon AP, dan dapat sepenuhnya meniru keterampilan tempur dan kekuatan supernatural dari Demon AP berkepala 2, memiliki lengan berdarah dan tangan besar berdarah. Tapi hal seperti itu, Chu Xingyun tidak akan pernah mengizinkannya. Memang, kera raksasa berkepala 2 ini memang sangat kuat, terutama tangan berdarah yang mengerikan, yang menakutkan hingga batasnya. Tapi nyatanya, kera berkepala 2 ini hanya penjaga. 36 kera berkepala 2 dijaga oleh kuburan, dan arwah perang di kuburan gunung yang luas adalah target kelas yang cukup. Menurut Kaisar Gurong Wolf, secara umum, meskipun tidak 100%, sebagai pembela lengkung, sebagian besar penjaga perang roh kuno ini kebanyakan adalah raja dari ras yang sama. Dengan kata lain, makam kera berkepala 36 haruslah raja kera berkepala 2. Oleh karena itu, karena perlu menyalin, maka tentu saja perlu menyalin yang terbaik. Bagaimana mungkin untuk menyalin para prajurit muda ini? Sangat disayangkan bahwa meskipun 3 tahun kemudian, kekuatan semua orang telah sangat meningkat, tetapi roh-roh perang di puncak gunung masih tidak mampu. Yang paling penting adalah bahwa jika Anda ingin menyalin keterampilan roh perang dan kekuatan supranatural, Anda perlu mendapatkan persetujuan roh perang dan lulus persidangan roh perang. Selain itu, dalam proses persidangan, tidak ada orang lain yang diizinkan untuk membantu, tidak peduli berapa banyak orang, tidak peduli seberapa kuat, tidak ada gunanya. Yuan Hong, dia benar-benar ingin meniru kekuatan magis dan keterampilan bertarung dari kera iblis kuno, tetapi masalahnya sekarang adalah jika itu satu ke satu, dia bahkan tidak bisa mengalahkan kera berkepala 2 yang biasa, apalagi melawan 2 kepala. Raja Iblis, Chu Xingyun pernah mencoba menantang, di pemakaman gunung, Raja Kera kuno yang tandus. The King of Desolate Ancient Demon Apes, juga disebut Three Devil Apes, memiliki 3 kepala di atas bahu dan kakinya. 3 kepala dan 3 wajah mengelilingi tubuh dan wajah 3 arah. Pada senjatanya, masih ada gada, tetapi 3 kera ajaib dapat memadatkan 3 tangan berdarah. Tidak seperti kera berkepala 2 biasa, kera berkepala 3 tidak akan mengembunkan lengan merah, tetapi akan mengembunkan 3 tangan besar berdarah keluar dari udara tipis. 3 tangan, yaitu, Anda dapat menjangkau untuk menangkap orang, dan Anda juga dapat memegang senjata atau perisai, terbang secara vertikal dan horizontal, dan kekuatan tempurnya kuat. Dibandingkan dengan 3 kera berkepala 2 bukanlah apa-apa, mereka tidak layak disebut sama sekali. Hal yang paling penting adalah tangan besar kera darah dapat menangkap semua target dalam jarak 10.000 meter di sekitar mereka. Selain Chu Xingyun, yang kekuatan mentalnya meningkat 10 kali lipat dengan pedang kuno bintang 7, ia memiliki kemungkinan mengalahkan ketiga kera ajaib. Bahkan jika anggota lain dari tim hantu bersama, mereka masih bukan lawan dari 3 monster. Namun, meskipun Chu Xingyun kuat, Chu Xingyun juga menderita Chu Xingyun. Dalam 3 tahun, Chu Xingyun hampir menantang dan mengalahkan semua roh perang tingkat bukit, dari kelas 1 hingga kelas 10, semua jenis roh perang ditangkap oleh Chu Xingyun. Tetapi di antara semua roh perang, Chu Xingyun tidak menemukan kemampuan, keterampilan tempur, dan kekuatan gaib yang layak ditiru. Selanjutnya, apa yang harus dihadapi Chu Xingyun adalah roh perang tingkat gunung, yang tingkat bahaya dapat dikatakan meningkat 10 kali lipat. Awalnya, semua tim hantu secara bertahap memasuki situasi terbaik. Tetapi pada saat ini, setelah uji coba tahun baru Taiko, tim Beku yang bersinar dengan lampu warna-warni turun di medan perang menengah Taiko. Segera setelah persidangan Suire berakhir, para biksu yang berwarna-warni memasuki stasiun Star Team dan tidak pernah keluar lagi. Jelas, kelompok Beku ini adalah bala bantuan yang dipanggil oleh tim bintang. Oleh karena itu, meskipun saya benar-benar ingin terus mengikuti latihan langkah demi langkah, hingga hari ini, Chu Xingyun dan seluruh tim hantu harus sementara waktu berhenti untuk menangani konflik yang mungkin pecah kapan saja. Anda harus tahu bahwa setelah memasuki pemakaman kuno, tidak ada kesadaran dalam dirinya sendiri. Begitu stasiun ditangkap oleh orang-orang, maka Chu Xingyun dan semua anggota tim hantu akan musnah. Jika hanya menghadapi Biksu Jinmang, Chu Xingyun dan tim hantu memiliki kepercayaan diri dan keberanian untuk bertarung. Tetapi dengan kedatangan beku-beku yang penuh warna, meskipun setiap orang masih memiliki cukup keberanian, tetapi kepercayaan diri telah mencapai dasar. Hari ini, semua orang hanyalah seorang beku perak, dan para beku yang penuh warna itu berjarak 2 langkah penuh. Jiwa perang berlapis perak bertentangan dengan jiwa perang beraneka warna, sama seperti jiwa perang berjubah merah melawan jiwa perang berlapis perak. Jika memungkinkan, Chu Xingyun ingin memimpin semua orang dan bersembunyi langsung ke tanah yang rusak. Tetapi sebagai individu, mungkin tidak ada masalah untuk melakukannya, tetapi sebagai tim, terutama seperti Suan Tian Xianmen, tidak mungkin untuk melakukannya.
Tidak salah untuk bertarung, tidak ada kekuatan yang bisa dikalahkan. Namun, bahkan jika kekuatan dan kekuatannya tidak sebagus dari pihak lain, mereka bahkan tidak harus memiliki keberanian untuk bertarung dalam satu pertempuran, sehingga mereka bisa melarikan diri. Jika Chu Xingyun benar-benar membawa semua orang, dan melarikan diri ke tanah yang rusak, reputasi Xuan Tianxianmen akan berbau busuk secara langsung, dan reputasi seluruh umat manusia akan hancur. Kelemahan tidak takut, selama kita berani bertarung dan berani melawan, kita pasti akan mendapat respek. Bahkan jika itu dikalahkan, itu akan memenangkan rasa hormat. Tetapi dia bahkan tidak memukulnya, dan ketika mereka muncul, mereka segera takut dan kencing dan melarikan diri, maka tidak ada yang benar-benar mampu membelinya. Yang paling penting adalah bahwa sebagai Master Xuan Tianxian, Chu Xingyun melakukannya, jadi di bawah polanya, atmosfer gerbang Xuan Tianxian pasti seperti ini. Jelas, kekuatan seperti itu, bangsa seperti itu, tidak memiliki tulang punggung dan martabat. Perlombaan seperti itu seharusnya diperbudak bukan karena tidak cukup kuat, tetapi karena tidak tahu bagaimana melawan. Begitulah dunia dihormati. Terlepas dari yang kuat, mereka yang berpakaian besi, mandiri, pengecut, pemalu, dan tak kenal takut tidak pernah bisa memenangkan rasa hormat. Ini bukan memalukan tetapi mundur strategis karena tidak mampu menahan diri dan melarikan diri dari kekalahan. Tetapi karena dia tidak bisa menahan diri, dia melarikan diri dari angin dan melarikan diri, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung, yang jelas memalukan. Tindakan seperti itu juga pasti akan mendorong prestise musuh, agresi yang diperburuk, dan perbudakan yang kejam tanpa kecuali. Oleh karena itu, bahkan jika dia tahu dia tidak bisa bertarung, dia tahu bahwa dia bukan lawannya, tetapi Chu Xingyun dan tim hantu tidak bisa melarikan diri. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, Anda harus melakukan permainan sebelum Anda dapat berbicara tentang langkah selanjutnya. Tidak ada keraguan bahwa pertempuran ini sangat berbahaya. Meski merupakan tim hantu, tim bintang tidak memainkan tangan yang mati, atau bahkan tangan yang berat. Namun, ketika gerbang bintang yang telah mendominasi lautan bintang selama ratusan juta tahun, mereka pasti akan memberikan andil besar untuk memperingatkan mereka yang mencoba memprovokasi keagungan gerbang bintang. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa Chu Xingyun terlalu pengecut, tetapi pada kenyataannya, Chu Xingyun juga sangat tidak berdaya. Tidak peduli apa yang ingin dia lakukan, dia harus bertanggung jawab. Hanya dengan cara ini, apa yang dia lakukan akan memenangkan pemahaman dan dukungan semua orang. Jika Chu Xingyun hanya memiliki satu orang, dia tidak akan peduli tentang apapun. Namun, setiap gerakan Chu Xingyun mewakili ras manusia, yang memengaruhi kehidupan dan kematian miliar-miliar ras manusia di lautan bintang, jadi Chu Xingyun tidak mampu melakukan apapun. Pada saat ini, Chu Xingyun berada pada saat kritis sebelum naik tetapi akan meningkat. Karena itu, setiap langkahnya perlu dipertimbangkan dengan cermat. Di istana bawah tanah, sebelum kebangkitan Kaisar Taiko, sebelum lautan bintang benar-benar kacau, demi keselamatan seluruh umat manusia, apakah Chu Xingyun mau atau tidak, ia harus menjadi orang yang rendah hati. Oleh karena itu, Chu Xingyun tidak dapat membunuh tim bintang terlebih dahulu, tetapi hanya bisa secara pasif menunggu lawan untuk meletakkan tangan yang berat sebelum ia dapat memerintah dengan caranya sendiri. Selama akun diambil, Chu Xingyun tidak perlu berhati-hati lagi. Bagaimanapun, meskipun kekuatan Star Immortal Gate sangat besar, sebagai salah satu kekuatan top, mereka harus masuk akal dan harus menyelamatkan muka. Bagaimanapun, kesombongan mereka membuat mustahil bagi mereka untuk menjadi tidak masuk akal seperti seorang gangster nakal, dan sama sekali tidak tahu malu. Begitu mereka benar-benar melakukan itu, seluruh lautan bintang akan menertawakan mereka, dan gengsi dari seluruh gerbang peri bintang akan jatuh dalam beberapa lapisan dalam sekejap. Dalam waktu singkat, Anda mungkin tidak melihat apa-apa, tetapi untuk waktu yang lama, siapa yang akan bergabung dengan kekuatan seperti itu, dan bagaimana kekuatan seperti itu tidak gagal. Untuk bertarung melawan pertempuran yang akan datang, semua orang menghentikan sementara eksplorasi kuburan kuno yang tandus dan bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Pada periode waktu berikutnya, Chu Xingyun mencoba yang terbaik untuk memperbaiki 3000 cambuk kekosongan, sambil terus memanen pemimpin jiwa binatang di 3000 titik koordinat. Dalam 3 tahun, semua 3000 cambuk dari kekosongan telah disempurnakan. Tapi, masih sangat sulit untuk memperbaiki Void Whip dari 50% menjadi 60%. Ketika memperbaiki hingga 50%, Chu Xingyun mengendalikan Void Whip dan menderita resistensi besar. Dalam keadaan memperbaiki 50%, cambuk dari Void setengah mendengarkan perintah Chu Xingyun dan setengah tidak. Oleh karena itu, selalu tidak fleksibel untuk mengendalikannya, dan selalu tampak kaku. Setelah disempurnakan menjadi 60%, cambuk yang kosong ini, seperti lengan orang-orang biasa, tidak hanya fleksibel tetapi juga kurang kaku, dan akurasinya juga berlipat ganda. Tunggu dengan sabar, waktu seminggu, dalam sekejap mata. Jelas, alasan mengapa lawan tidak segera meluncurkan serangan adalah untuk memungkinkan tim hantu melarikan diri dari angin untuk menyoroti kekuatan tertinggi gerbang peri bintang. Tentu saja, bahkan jika tim hantu ingin lari, mustahil untuk melarikan diri.
Faktanya, tidak peduli apakah tim hantu berjalan atau tidak, pertempuran ini tidak bisa dihindari. Terus terang, bentuk tim bintang saat ini sebenarnya sama dengan mentalitas kucing dan tikus. Dalam banyak kasus, Mouse jelas ditangkap, tetapi tidak segera dibunuh dan dimakan, tetapi dimainkan. Melihat tikus itu kaget dan gemetar, ia terus berbicara. Hanya ketika tikus itu hampir roboh baru akan roboh dan berbalik untuk lari, ia bergegas ke tanah dan menggigit sampai mati. Dapat dikatakan bahwa bala bantuan tim bintang harus menunjukkan supremasi gerbang bintang, dan tidak memberikan pukulan kejam kepada musuh. Hanya dengan cara ini, martabat dan kemuliaan gerbang bintang tidak akan rusak setengah. Sangat disayangkan bahwa Chu Xingyun tidak pernah berpikir untuk melarikan diri tanpa perlawanan. Itu satu hal untuk diperjuangkan, tetapi itu lain untuk berani bertarung. Di dalam sekolah, mereka yang telah diintimidasi sepanjang tahun memiliki ciri umum yang takut-takut dan takut akan konfrontasi. Ketika mereka menghadapi intimidasi, mereka tidak berani melawan, tetapi mereka hanya ingin melarikan diri, tetapi di mana mereka bisa melarikan diri. Untuk menghindari ditindas, tidak ada gunanya melarikan diri, dan hanya respons yang tangguh dan positif adalah satu-satunya solusi. Bahkan jika darah meludah dipukuli, Anda harus menyemprot wajah dan wajah orang lain, jika tidak pihak lain masih akan menghina pintu dengan tidak sopan. Akhirnya, tepat ketika bala bantuan tim bintang tidak sabar, dan akhirnya tidak ingin menunggu lagi, Chu Xingyun akhirnya menyelesaikan pemurnian Void Whip. Mulai sekarang, seluruh 3000 Void Whip telah disempurnakan menjadi 60%. Setelah memperbaiki hingga 60%, 3000 cambuk kosong seperti 3000 lengan Chu Xingyun. Meskipun masih jauh dari lengan berdarah dan tangan besar kera berkepala dua, itu sudah sefleksibel dan seakurat lengan manusia biasa, seperti yang ditunjukkan. Dalam deru keras, gerbang tim hantu langsung hancur dan terfragmentasi. Melihat keluar melalui gerbang yang rusak, seperti yang Anda lihat, 10 sosok memancarkan cahaya warna-warni, menggantung dengan bangga di udara, jelas, gerbang yang rusak adalah apa yang mereka rusak. Menghadapi adegan ini, Chu Xingyun hanya bisa menghela nafas, dan itu akan datang, dan akhirnya datang. Meskipun saya benar-benar ingin berlatih dengan tenang selama beberapa tahun lagi, jelas bahwa pihak lain menolak memberinya kesempatan seperti itu. Berdiri tegak, Chu Xingyun memimpin sekelompok mitra dan berjalan keluar gerbang. Menginjak pecahan gerbang, Chu Xingyun melangkah keluar dari gerbang. Melihat ke atas di udara, waktunya tepat pada siang hari. Di bawah sinar matahari, 10 biksu yang memancarkan cahaya warna-warni ditangguhkan dengan bangga di udara. Melihat Chu Xingyun muncul, seorang biksu di depan, Sen berkata, "Saya mendengar Anda tidak ingin menerima niat baik dari gerbang peri bintang. Apakah ini semua tentang?" Dengan senyum ringan, Chu Xingyun berkata, "Meskipun tim hantu kami tidak hadir, itu dapat melindungi dirinya sendiri tanpa perlindungan orang lain." Dengan dengusan dingin, biarawan multiwarna itu berbisik, "Apakah itu sangat percaya diri? Maka aku akan melihatnya dengan baik. Ayo, kau bisa melakukannya bersama-sama." Menghadapi penghinaan dari pihak lain, Chu Xingyun tersenyum ringan, "Kami percaya diri dan tidak percaya diri, dan itu tidak ada hubungannya dengan Anda, dan itu tidak ada hubungannya dengan gerbang peri bintang." Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, "Siapa yang ingin kamu lindungi, itulah kebebasanmu, tetapi tim hantu kami tidak membutuhkan perlindunganmu." Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun memandang ke atas dan ke bawah ke arah biarawan yang penuh warna itu, dan kemudian berkata, "Adapun apakah kita kuat atau tidak, kita tidak perlu membuktikannya kepada Anda. Kami tidak memiliki kewajiban untuk memuaskan keingintahuan pribadi Anda." Dengan bibir menghina, beku yang penuh warna itu berkata dengan jijik, "Jangan berani mengatakan tidak, tapi ada begitu banyak omong kosong." Menghadapi tantangan lawan, Chu Xingyun berkata dengan jijik, "Jika Anda tidak berani, dan Anda memiliki kemampuan. Anda telah memilih Istana Naga, Pengadilan Iblis, dan tim Gunung Wanmo, jika tidak jangan berteriak di sini, tidak ada yang makan di sini milik Anda." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, biarawan yang berwarna-warni itu tiba-tiba berhenti. Meskipun, untuk saat ini, mereka benar-benar mampu memilih Istana Naga, Pengadilan Iblis, dan tim Gunung Wanmo, tetapi pada kenyataannya, mereka tidak berani melakukannya. Tidak sulit untuk mengalahkan ketiga tim ini, tetapi sekali ini selesai, itu sama saja dengan bertarung melawan Istana Naga, Pengadilan Iblis, dan Gunung Wanmo pada saat yang sama. Bahkan gerbang abadi Steri tidak akan pernah berani melakukannya. Melihat kata-kata yang lain, Chu Xingyun tertawa mengejek, dan kemudian melanjutkan, tangan kanan dengan ringan bertumpu pada gagang pisau, dan tiba-tiba gelombang gas pisau berapi menjerit. Saat berikutnya, jauh 10.000 meter jauhnya, gerbang tim bintang meledak terbuka dengan suara gemuruh. Masih memotong sarungnya, Chu Xingyun berkata, "Bukankah itu hanya membobol pintu? Saya juga akan, tapi bagaimana dengan ini?" Menghadapi perilaku Chu Xingyun, biarawan multiwarna tidak bisa menahan amarah. "Meskipun saya benar-benar ingin menembak segera dan membunuh semua orang di tim hantu, masalahnya sekarang adalah mereka tidak menganggapnya serius.
Meskipun dikatakan bahwa di medan perang Taiko, kepalan besar adalah kata terakhir, tetapi sebagai salah satu dari 4 kekuatan, setidaknya wajah masih diperlukan. Karena Star Immortal Gate berani untuk meledakkan gerbang orang lain dapat secara alami meledakkan gerbang mereka tanpa saling berutang. Untuk waktu yang lama, bintang-bintang dari gerbang abadi telah menggunakan suara dan perlindungan sebagai alasan untuk mengumpulkan biaya perlindungan dari semua tim. Tapi sekarang, tim hantu telah menyatakan posisi mereka tidak perlu perlindungan, tetapi mereka tidak bisa bergerak. Anda tahu, jika Anda tidak membutuhkan perlindungan Anda harus menghancurkan pihak lain, maka penutup gerbang peri bintang dapat terkoyak. Xingqian Xianmen bisa menjadi sombong, tetapi itu hanya bisa menjadi sombong dalam keadaan yang masuk akal. Apalagi sekarang, di dalam stasiun, di bawah mata semua mata, benar-benar mustahil bagi gerbang Star untuk melakukan kekasaran dan hal-hal yang tidak masuk akal. Jika tidak, hal pertama yang menghukum mereka adalah aturan gerbang Star. Berubah ke tim lain, sejak memasuki medan perang Taiko, secara alami pergi keluar untuk berburu dan membunuh pemimpin binatang buas. Selama kamu akan keluar, pasti ada waktu untuk memesan. Pada saat itu, tim bintang tidak perlu berbicara alasan apapun, tidak perlu memperhitungkan etiket apapun. Di lingkungan hutan belantara dan hutan belantara, semua kamuflase dapat dihancurkan secara langsung, dan kamu dapat membunuhnya secara langsung. Tapi tim hantu berbeda. Tim ini tetap di stasiun hampir setiap hari. Mereka tidak pergi berburu sama sekali, mereka tidak dapat memblokir mereka sama sekali, dan mereka tidak dapat menemukan peluang. Dan, yang paling penting adalah bahwa meskipun tim hantu menolak penjaga gerbang peri bintang, itu tidak menyakiti para prajurit tim bintang. Sekarang, ketika bala bantuan gerbang Xianmen tiba, mereka segera menghancurkan yang lain, dan perasaan serta alasannya benar-benar di luar akal. Begitu ada contoh seperti itu, maka mulai sekarang, semua orang yang menghadapi gerbang peri bintang pasti akan menyakiti si pembunuh tanpa meninggalkan mulut hidup. Jika itu hanya seorang beku biasa, hal yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa 3 kekuatan lainnya melakukan hal yang sama ketika mereka berselisih dengan gerbang bintang akan sangat berbahaya dan akan dihancurkan cepat atau lambat. Setelah menarik nafas panjang, beku multiwarna itu mencibir, "Mengapa?" dan menolak untuk menerima perlindungan kami, dan menolak untuk menerima tantangan kami, apakah Anda bercanda? Menghadapi tekanan dari para biarawan yang penuh warna, Chu Xingyun tidak peduli melambaikan tangannya, tidak ada hubungan antara menerima perlindungan Anda dan menerima tantangan Anda, jadi saya menolak. Setelah jeda, Chu Xingyun berkata, "Jika kamu tidak menerima perlindunganmu, kamu harus menerima tantanganmu, maka aku masih mengatakan itu, kamu pertama-tama memilih Istana Naga, Pengadilan Iblis, dan tim Gunung Wanmo." Menghadapi pernyataan Chu Xingyun, biarawan yang berwarna-warni itu tiba-tiba membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengatakan kalimat lengkap. Akhirnya, tanpa adanya retorika, beku yang berwarna-warni itu menggertakkan giginya dan berkata dengan datar pendeknya, "Saya hanya ingin menantang Anda, jadi saya bertanya kepada Anda apakah Anda berani bertarung." Dengan cemberut mencibir, Chu Xingyun berkata, "Jika saya tidak memiliki keberanian ini, saya tidak akan tinggal di sini atau muncul di depan Anda. Kalimat Anda benar-benar omong kosong." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, biarawan yang berwarna-warni itu berkata dengan gembira, "Jadi, apakah Anda setuju?" "Yah, jangan katakan saya menggertak Anda, ayolah bersama, saya sedang terburu-buru." Melihat ekspresi bersemangat dari biarawan multiwarna, Chu Xingyun berkata dengan kutukan, "Saya memiliki keberanian untuk menjadi satu hal, dan itu adalah hal lain untuk menerima tantangan Anda." Dengan cemberut mencibir, Chu Xingyun berkata, "Yah, jangan bilang aku tidak punya nyali, sekarang aku akan menantangmu penguasa gerbang peri bintang, kau biarkan dia keluar." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, biarawan yang berwarna-warni itu tiba-tiba tampak terkejut. Tantang pemilik Stargate, benar-benar lelucon. Pemilik gerbang peri bintang, tetapi ini adalah 10 penguasa teratas daftar kaisar. Adakah yang memenuhi syarat untuk memprovokasi? Melihat ekspresi hina dari biarawan berwarna-warni, Chu Xingyun berkata, "Mengapa? Saya tidak berpikir saya memenuhi syarat untuk menantang tuan rumah gerbang peri bintang. Secara kebetulan, saya juga berpikir Anda tidak memenuhi syarat untuk menantang saya." Menatap ke atas dan ke bawah pada biksu yang berwarna-warni itu, Chu Xingyun berkata, "Hanya orang-orang yang bodoh dan impermeable yang akan menerima tantangan apapun. Bagi saya, ikan kecil dan udang biasa, saya terlalu malas untuk mengabaikannya." Setelah menyelesaikan pidatonya, Chu Xingyun berbalik dan berjalan menuju stasiun. Sambil berjalan, dia berkata, "Oke, aku masih punya banyak barang, jadi aku tidak akan menemanimu, sampai jumpa." Melihat sosok Chu Xingyun berangsur-angsur pergi, paru-paru biksu yang berwarna-warni meledak. Menghadapi punggung Chu Xingyun, biksu yang berwarna-warni itu meraung dengan keras dan berkata, "Tim hantu sama takutnya dengan tikus, dan itu tidak lebih dari pisau." Mendengar kata-kata biarawan multiwarna, Chu Xingyun tiba-tiba berhenti dan berbalik perlahan. Shen Leng memandangi biksu beraneka warna itu, Chu Xingyun berkata, "Tarik apa yang baru saja kau katakan, aku tidak bisa melakukan apa-apa."
Dengan jijik, dia berkata, biksu kecil itu dengan bangga berkata, mari kita bicara lebih sedikit tentang kegunaan. Singkatnya, terima tantanganku jika kamu punya nyali. Jika kamu tidak punya nyali, kamu adalah tikus tanpa nama. Mengambil napas panjang, Chu Xingyun berkata, ya, karena kamu sangat pandai berbicara, maka saya tidak bisa mendengarkan yang tidak pernah terdengar. Setelah jeda sedikit, Chu Xingyun berkata, sebagai penguasa gerbang abadi Suantian, Anda dan saya sama dengan tuan gerbang abadi Xingtian, tidak ada udang kecil yang bisa ditantang sesuka hati. Gerbang Suantian Xian. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, biksu yang berwarna-warni itu tidak bisa tidak terlihat kosong. Sekolah macam apa itu? Melihat tatapan kosong para biksu yang berwarna-warni, Chu Xingyun tidak malu, dan tersenyum dan berkata, jadi, jangan bilang aku menggertakmu, sebagai penguasa gerbang abadi Suantian, aku tidak bisa memilihmu satu persatu, kalau tidak, akan terlalu berwajah. Melihat ke udara, 10 biksu berwarna-warni yang tergantung di sana memandang Chu Xingyun dan berkata, ayo, mari kita perhatikan. Apa yang kamu miliki, beraninya kamu mengucapkan kata yang begitu besar. Apa? Mari kita pergi bersama. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, biarawan berwarna-warni membuka mulutnya dengan takjub, dan tidak bisa mempercayai telinganya. Melihat wajah tertegun dari pihak lain, Chu Xingyun tersenyum dengan acuh tak acuh, tentu saja, sebagai master dari gerbang abadi Suantian, jika Anda ingin menantangku, Anda harus membayar harga. Melihat sekeliling selama seminggu, Chu Xingyun berkata, ya, saya pikir pakaian jiwa yang Anda kenakan tampaknya baik, gunakan saja pakaian jiwa Anda sebagai taruhan. Bagaimana kalau, berani? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, biksu yang berwarna-warni itu terhibur dan memandang ke atas dan ke bawah ke arah Chu Xingyun, ingin kostum jiwa berwarna-warni kita. Hatimu cukup besar, tapi aku ingin tahu apa yang kamu bawa bersama kami. Menghadapi pertanyaan dari para beku yang penuh warna, Chu Xingyun berkata dengan jijik, saya tidak perlu bertaruh. Jika Anda benar-benar memiliki kepercayaan diri, Anda berani bertaruh secara alami. Jika Anda tidak memiliki kepercayaan diri, mengapa saya harus menerima tantangan Anda? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, kata-kata biarawan yang berwarna-warni tiba-tiba menjadi tidak koheren. Menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, kenapa, bukankah maksudmu aku sama takutnya dengan tikus perampok ayam? Bagaimana, kamu tidak berani berjudi? Di antara kata-kata itu, mata Chu Xingyun melebar dengan tajam, dan dia berkata dengan marah, apakah kamu tidak berani bertaruh denganku untuk tinta? Sungguh, bukankah ini membuang-buang waktuku? Di antara mengeluh, Chu Xingyun berbalik dan berjalan menuju gerbang lagi. Chu Xingyun berteriak dengan keras, dan biksu warna-warni itu mengertakkan gigi dan berkata, apakah kamu akan bertaruh pada kostum jiwa berwarna-warni kita? Oke, tidak masalah. Kami bertaruh denganmu. Di antara kata-kata itu, paksaan yang mengerikan menyebar dari tubuh beku yang beraneka warna itu, dan seperti gunung dan sungai, mereka menindas Chu Xingyun. Menghadapi tekanan dari wajah, Chu Xingyun segera mengerutkan kening, dan dia melangkah mundur lebih dari 10 langkah berturut-turut, jika bukan karena domba jantan, Chu Xingyun harus duduk di tanah. Melihat adegan ini, mata beku multiwarna itu lebih cerah, dan dia tertawa dan berkata ingin menakuti kita. Haha. Tidak mudah, bukankah kamu ingin menantang kita sendirian? Ya, kita seperti kamu berharap. Mendengar kata-kata biarawan yang berwarna-warni itu, Chu Xingyun menyeka keringat di dahinya, dan berkata berulang kali, tidak apa-apa untuk membuat perjanjian lisan. Bagaimana jika Anda kalah dan tidak mengenali akunnya? Mendengar kata-kata cacat Chu Xingyun, biarawan berwarna-warni tiba-tiba tersenyum. Jika mereka benar-benar kalah, bagaimana mereka bisa mendapat giliran untuk menyangkalnya? Jika mereka kalah dari Chu Xingyun, itu berarti mereka bukan lawan Chu Xingyun, karena mereka bukan lawan, mereka menolak untuk mengakui akun mereka, bukankah itu kematian? Berpikir tentang hal itu, beku yang penuh warna itu dengan bangga berkata, apakah kamu berpikir bahwa semua orang sama sulitnya dengan kamu? Tetapi tidak masalah. Karena kamu khawatir, maka kita akan bersaksi dengan kehendak Taikoan. Tidak akan ada masalah sekarang. Mendengar kata-kata biksu yang berwarna-warni, Chu Xingyun mendukung saya, tetapi dia menolak untuk setuju. Melihat pemandangan ini, beku yang penuh warna itu bahkan lebih bahagia, dan dia tertawa dan berkata sambil tersenyum, ada undangan dari Taiko untuk bersaksi, hari ini, 10 dari kita bergandengan tangan untuk menantang penguasa gerbang abadi Suantian. Pakaian jiwa, semua miliknya. Setelah berbicara, beku yang berwarna-warni itu menyipitkan matanya, menatap Chu Xingyun, dengan mengejek berkata, bagaimana, saya telah melakukan apa yang Anda katakan, apakah Anda berani menerima tantangan kita? Awalnya, ketika biksu yang berwarna-warni ingin datang, Chu Xingyun pasti akan menyangkalnya, dan dia tidak akan berani menerimanya. Belum lagi tim 10 orang, pada kenyataannya, hanya mengirim seseorang, Anda dapat membunuh pria kecil ini yang bahkan belum memasuki leaderboard, lonjakan di tempat. Sebagai anggota tim penegak hukum Star Fairy Gate, 10 dari mereka, tetapi mereka semua adalah penguasa daftar kaisar, apakah mereka bahkan tidak masuk dalam daftar kaisar, dan dapat dikonfrontasi oleh yang tidak diketahui.
Di bawah pandangan suram para biarawan berwarna-warni, Chu Xingyun perlahan meluruskan tubuhnya dan mengambil napas dalam-dalam, mengucapkan satu kata demi satu, karena kamu telah membayar cukup, maka tantangan ini, saya mengambilnya. Melihat Chu Xingyun menerima tantangan mereka dengan tenang, biarawan yang berwarna-warni itu tiba-tiba menyadari bahwa ia bisa dibodohi. Tetapi ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia tidak tahu apa yang salah. Dengan kekuatan lemah Chu Xingyun, perangkap apa yang bisa dia atur? Tidak mungkin. Melihat kecurigaan para biarawan berwarna-warni, mulut Chu Xingyun mengangkat sedikit dan tersenyum dan berkata, karena disaksikan oleh kehendak Taiko, maka saya tidak punya masalah, tetapi sebelum perang, saya ingin meminta Taiko akan dan mengambilnya taruhan. Apa? Tutup. Mengumpulkan dana perjudian. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, biarawan yang berwarna-warni itu tiba-tiba membelalakan matanya.